Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di video tutorial dari tugas saya di manajemen informatika kelas 4A. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah tugas dari mata kuliah rancang bangun jaringan komputer. Mobil khusus materinya ada di chapter 10 mengenai skill integration challenge. Oke, itu judul video kita pada pertemuan ini. Sebelum melaksanakan praktikum ini, ada baiknya kita mengatur user profile yang ada di menu option di pojok kiri atas. Silakan klik option, klik user profile. Setelah itu kita inputkan nama serta alamat email. Jika sudah, silakan klik OK dan juga yes. Tunggu. Geser perintah ini ke sebelah kanan. Oke, langsung saja kita baca perintah yang ada di sebelah kanan ini. Langsung kita baca skenario dalam bahasa Indonesia yang sudah saya translate. Yaitu dalam tantangan integrasi keterampilan ini, fokus Anda adalah konfigurasi lanjutan OSPF versi 2 dengan pengamatan IP yang telah dikonfigurasi untuk semua perangkat. Anda akan mengkonfigurasi perutan OSPF versi 2 dengan antarmuka pasif dan rute secara default. Anda akan memodifikasi konfigurasi OSPF versi 2 dengan menyelesaikan timer OSPF. Terakhir, Anda akan menguji konektivitas antar perangkat. Kita baca untuk requirement-nya atau persyaratan. Di sini gunakan persyaratan berikut untuk mengkonfigurasi OSPF versi 2 pada router RA dan router RB. Itu untuk persyaratannya sendiri, proses ID-nya 1 dan alamat jaringan untuk setiap antarmuka. Yaitu untuk mengatur set priority atau prioritasnya yaitu 150 untuk jalur router RA dan setting untuk prioritas OSPF di set secara 100 untuk jalur router RB. Dan juga set intervalnya, hello intervalnya sebanyak 5 detik dan dead interval atau dead interval sebanyak 20 detik. Untuk RC-nya sendiri gunakan proses ID-nya 1 ya. Dan juga untuk RC verifikasi konfigurasi yang untuk RC hampir sama juga perintahnya dengan mengeset hello intervalnya sebanyak 5 detik dan juga dead intervalnya sebanyak 20 detik. Tapi untuk OSPF priority-nya set sebanyak 50 detik. Oke, itu dia perintahnya untuk ketentuan konfigurasi. Dan yang terakhir adalah verifikasi konfigurasi dan tes konektivitas. Oke, langsung saja kita ke router RA. Kita klik CLI. Selanjutnya kita zoom dulu. Kita ketikkan perintah enable configure terminal. Selanjutnya kita ketik ke router OSPF 1. Selanjutnya kita ketik lagi log agency changes. Kita ketik lagi areanya 0. Authentication message digest. Kita ketik lagi untuk advertise-nya yaitu IP-nya 192.168.1.0 dengan wakatnya 0.0.0.255. Maaf, maksud saya advertise-nya untuk IP-nya yang tadi sama, kita tambahkan area 0 atau area 0. Selanjutnya kita masuk ke interface gigabit 0/0 atau sepertinya disingkat boleh. Selanjutnya kita ketik lagi IP OSPF message digest. Kita tulis untuk key-nya 1 dan MD-nya 5 Kisco. Kita ketik lagi IP OSPF untuk hello intervalnya itu
5 detik, dan IP OSPF untuk dead intervalnya yaitu 20 detik. Dan kita set IP OSPF priority-nya yaitu 150 detik. Selanjutnya kita ketikkan perintah N, dan juga kita ketikkan perintah write memory untuk menyimpan konfigurasi pada router RA. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama persis pada router RB yang kita lakukan untuk konfigurasi RA. Perintahnya sama. Seperti biasa kita ketikkan perintah enable, kita masuk ke mode configure terminal, dan juga kita ketik lagi router OSPF untuk masuk ke mode konfigurasi OSPF 1. Kita ketikkan log agency changes, kita ketik lagi areanya 0 authentication message digest. Selanjutnya kita advertise untuk IP nya tadi 192.168.1.0 dengan rekodnya 0.0.255. Map areanya maksudnya ditambahkan area 0. Bentar ya. Oke, kurang 1 nolnya. Ya seperti ini ya. Selanjutnya kita ketikkan interface INT 0/0 seperti ini, boleh disingkat. Selanjutnya kita ketik lagi IP OSPF message digest, key-nya 1, MD-nya 5, kita ketik Cisco. Selanjutnya kita ketik lagi untuk setting hello intervalnya IP OSPF hello intervalnya 5 detik, dan IP OSPF untuk dead intervalnya yaitu 20 detik, dan juga IP OSPF priority-nya yaitu 100 ya, seperti ini ya. Selanjutnya kita ketikkan perintah N, dan juga kita ketik perintah write memory. Selanjutnya kita masuk ke router RC. Kita masuk ke mode konfigurasi dengan perintah yang sama, enable configure terminal. Setelah kita ketik lagi router OSPF 1, dan kita ketik log agency changes. Selanjutnya kita ketik lagi area 0, area 0 dengan authentication message digest. Kita advertise networknya 192.168.1.0 dengan wakatnya 0.0.255 area 0. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke setting default information origin. Selanjutnya kita ketik lagi passive interface secara default. Selanjutnya kita nonaktifkan passive interface untuk jalur gigabit ethernet 0/0. Selanjutnya kita ketik perintah exit, kita ketik lagi IP root dengan IP-nya 0.0.0.0 dengan wakatnya yang sama 0.0.0.0 untuk serial 0/0/0. Oke, kita ketik lagi INT atau interface gigabit 0/0. Kita ketik IP OSPF nya message digest key-nya itu 1, MD-nya 5, kita ketik Cisco. Ini kita ketik lagi IP OSPF hello interval sebanyak 5 detik, dan IP OSPF dead interval sebanyak 20 detik.
dan IP priority-nya IP OSPF. IP OSPF priority sebanyak 50 detik. Oke, selanjutnya kita ketikkan perintah N dan juga kita ketik perintah write memory untuk menyimpan konfigurasi. Oke, langkah selanjutnya verify configuration and test connectivity. Untuk router RC sudah kita lakukan dengan priority-nya 50 dan settingan tadi hello intervalnya 5 detik dan dead time-nya 20 detik. Perbedaannya tadi hanya menyeting depot originate dan juga menonaktifkan passive interface. Selebihnya sama untuk ketiga konfigurasi router RB ini, RB, RA, dan RC. Selanjutnya kita uji untuk konektivitas antara dari router RA ke web server. Pertama kita copy dulu alamat IP dari web servernya, kita masuk ke desktop, kita klik IP address configuration, setelah itu kita kopikan IP tersebut, kita masuk ke router RA, kita ketikkan perintah exit dulu, kita ketikkan perintah ping dan juga kita pastekan IP tadi ya, seperti ini. Kita tunggu. Oke, sukses berjalan. Dan juga untuk point completionnya 70 berbanding 70 atau poin maksimal ya. Maka dari itu video ini saya nyatakan selesai dan praktikum berhasil. Oke, semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.